tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Ya. Tadi terkait dengan Halo, balik lagi bersama saya di channel ini. Tentu saja kita sudah lihat cuplikan video yang kita lihat tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen yang disampaikan di sini. Awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Betul, harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Nah, cerdas Bapak ini. Nah, demikian bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang damble, tidak punya hati. Ya, kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan demi jabatan dan cuan, memalukan. Masalah ini
bisa besar di negara ini. Cabut gelar Prof dan DR-nya. Nah, apa mungkin GM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Sangat benar yang Bapak ini katakan. Kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh, arsip di Fakultas UGM tidak punya arsip. Betul juga. Nah, demikian logikanya. Memang seperti itu, tapi Jokowi menggampangkan segalanya. Anteknya banyak. Nah, negara bukan milik geng Solo. Nah, demikian. Rektor UGM lah yang menjadi biang ngadu karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi di UGM karena hasil rekayasa dan baru dibuat belakang. Ya, seterusnya penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak akan menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga palsukan Jokowi. Setuju Pak? Ayo semangat membela yang benar dan tidak bohongi rakyat. Mantap. Nah, demikian akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak, bodoh dan ngadu atau MBG. Tolong Jokowi negarawan jujur datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan Tun. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak benar dan tercatat paling jelek pembohong. Ya, mari demikian tetap semangat. Walau perkara terkait Jokowi pasti sudah ditembus. Setidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo Jokowi kebal hukum. Tangkap, seret dan adili Mulyono atau Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu majulkan Gibran. Sangat cerdas dan masuk logika. Paparannya ayo UGM benahi. Ya, seterusnya setiap kebohongan harus dibongkar. Siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan. Sudah banyak yang beraksi kalau ijazah palsu, tetapi jaksa tetap nggak mau vonis. Ya, seterusnya sebetulnya hanya satu kata dari presiden, yaitu tugas Kapolri untuk usut tuntaskan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM atau jika tidak bisa ganti baru. Nah, tentu saja segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak. Perlu adanya sebagai saksi mata dengan mengajak dari kedua belah pihak dengan saling mengajak tim teknis agar bisa didapat data dan bukti yang kuat. Benar sekali Bapak yang cerdas ini. Ya, semua yang pernah kuliah pasti ngerti proses ijazah, masa gitu aja nggak selesai-selesai. Ya, seterusnya masuk akal juga abang ini. Cara semoga kebenaran terbuka terang. Bendera Allah yang membuka kebenaran. Bagus sekali, Bapak ini sangat cerdas. Selalu saja ada jalan kebenaran yang dikirimkan oleh Allah. Jangan coba-coba melawan kekuasaan Allah. Kebenaran pasti akan datang karena Allah tidak menyukai orang jahat dan takabur. Nah, seterusnya itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah tidak dipilih oleh akademis.
Sejak zaman pemerintah Jokowi cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademisi atau senat mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintah. Di gen ini apapun jabatannya, kalau berhadapan dengan orang nomor satu, pasti tidak bisa banyak omong apapun keinginan bos. Jawab, siap bos. Mantap bang, kuliti semua. Nah, demikian tidak hanya internasional, bahkan sampai terkenal di alam fantasi. Ya, seterusnya Jokowilah yang membuat gaduh rakyat Indonesia. Mau gak mau digaji rakyat, tetapi lupa terus rakyat ditipu-tipu selama 10 tahun. Sampai sekarang masih bohong. Nah, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Ya, seterusnya Yeman, teman tentu tahu kan arti munafik. Jadi manusia seperti ini tidak dapat dipercaya lagi. Biarlah Allah yang bertindak. Kita doakan saja, sudah terlalu banyak dramanya. Mantap bang, berjuang terus. Ya, sudah pasti Jokowi melegalisir ijazah tidak menunjukkan aslinya. Sebenarnya ini salah disebabkan ada ordal. Maka cara ini betul sekarang. Sudah jadi masalah disebabkan UGM salah. Maka UGM memihak Jokowi supaya apa yang dilakukan Jokowi dan UGM benar. Tangkap dan adili OVA UGM dan Jokowi. Mereka berdua kalikong jahat terkait ijazah bodoh Jokowi. Ya, seterusnya para penjabat, bukan mata hatimu. Jangan kalian diperbudak dan tersandra jadi termul yang pembohong, perusak demokrasi. Sadarlah demi keadilan. Sudah seharusnya Jokowi dijatuhi bermasalah mempermainkan negara hukum sampai-sampai Perodi bersatu dan diketuai Otto Hasibuan membela Jokowi tentang ijazah Jokowi yang tidak kunjung ditunjukkan dalam waktu yang panjang 3 tahun, padahal di situ dicurigai, dituduh palsu, langsung ditunjukkan seperti Ketua MK Asjuan Sani. Salam dari NKRI.